Payudara ibu ya, Pak. Ampun tindak, nun sewu sangat, ampun ningluk wonten wingking. Bidan Wik. Wiwik. Oh, ya, bidan Wiwik. K-nya cuma satu aja di belakang. Bidan Wiwik. Oke. Bidan Wiwik, film dari Jagat Cilik Film ya. Ya, betul. Jagat Cilik ya pokoknya channelnya ya. Jagat Cilik Film. Itu tuh menceritakan apa namanya? Kisah nyata horor seorang bidan. Iya, betul. Itu aku lihatnya ya, Bang. Bentar, jangan bahas masalah film dulu. Apa tuh? Batuk pagi. Ngomong-ngomong udah lama ngilang dari frame, kemana aja nih? Sebenarnya nggak ngilang ya, cuma di belakang layar. Loh, enggak, berapa kali absen kan ngurusin administrasi apa tadi katanya? Adalah rahasia, main rahasia-rahasianya. Untuk berkelangsungan hidup GM. Yuk, yang mau sponsor bisa hubungi saya. Oke. Kalau nggak dapatin nggak ada studio ini. Nah, itu dia itu. Studio baru, guys. Studio baru ya ampun. Ih. Sekali mahal banget ini berarti ya host ya. Mahal. Cuman nongol sekali terus ngilang. Datang pas studionya udah baru. Mahal anjing, mahal banget di talentnya nih. Aduh, luar biasa. Oke. biasa. Jadi- Gimana kabar selama dunia olahraga ini? Bukan acara olahraga ding ya? Salah bang. Bukan bang. Kalem. Oke. Film Bidan Wik. Bidan Wiwik. Oke, ini diambil dari kisah nyata Ya, dari betul. Twitter X ya. Kemungkinan sih ya, soalnya aku tuh agak samar pernah baca antara di Twitter atau ada cerita di ini threads gitu, antara dua itu. Iya, aku juga tadi tuh sempat keingetan sebuah cerita ya dari bidan dulu yang ada yang PKL kayak gitu juga ceritanya. Tapi memang kebanyakan kalau bidan di desa tuh bisa dipanggil ke rumah ya. Oh iya sih, ya. Biasanya ya, soalnya apa sih kalau zaman dulu tuh belum banyak orang yang ke rumah sakit gitu kan. Jadi Pak Raji pernah dengar nggak? Ada cerita juga. Batuk Paraji. sorry. Pak Haji. Ya, maaf. Oke. Nah, oke, lanjut lagi nih. Tadi kan udah cerita. Dari segi ceritanya, kalau buat aku ya pribadi itu sebenarnya color gradingnya itu udah cocok, cuman di akhir-akhir mungkin editornya sambil ngantuk kali ya. Sempat berubah-berubah gitu warnanya ya kan. Dari birunya yang soft tiba-tiba tebal banget gitu. Terus juga kalau dari cerita udah asik sih sebenarnya, kayak gimmick-gimmick yang ngeliatin pas si bidannya itu nyontohin kalau misalkan itu tuh putingnya itu pentilnya itu diusap-usap pakai telapak. Aduh. Bener kan? Jelasin kan? Kartu merah, kartu kuning. Supaya asinya lancar gitu. Tapi Iya. dengan senang hati Bidan Wiwik ini mau disuting Mau diusuk-usuk. bagian Bukan. mau disuting bagian dadanya mungkin. Oke, itu udah. Lanjut aja, oke. Mungkin lebih ke ini ya, suami itu dianjurkan kalau punya istri yang lagi bunting nih, itu Dibeliin ya. gitulah, dikelitikin dikit aja. Pulang kuat. Oke, terus juga dari jalan ceritanya udah asik sih. Terus juga tapi kebanyakan dadah.
Tadi kameramennya udah kayak gini. 5 menit. Kamu ini ya. Sorry ya. Nah apa udah dari ceritanya tuh udah asik banget soalnya runtutnya. Cuman memang agak beberapa yang dihiperbol kayak pas apa namanya? Yang jump scare itu. Ya yang banyak jump scare-nya Iya. tiba-tiba udah kayak rumah hantu gitu loh. Iya. Setannya nongol Iya. semua anjir langsung. Jadi ada beberapa yang pas part jump scare-nya itu apa ya, agak loh kayak gitu loh. Iya. Ya nggak sih, agak kurang apa make sense gitu lah. Iya. Jadi kurang greget. Aku ya yang lebih ke penakut untuk apalagi horor ini kan. Jadi tadi agak sedikit apa sih kayak hah kayak gitu. Bukan karena horornya, tapi kayak loh kok gini gitu loh, nggak sesuai sama imajinasi. Biasanya kan kalau horor kan gitu banget. Nah terus juga satu lagi tadi tuh kan pas di akhir cerita kan ceritanya mau bikin plot twist kalau nggak salah ya. Iya. Plot twist yang apa namanya, si kepala desanya itu ternyata bilang hal yang sama kayak si orang yang dimintain tolong Iya. buat bidan Wiwik ini membantu pelahiran istrinya, kelahiran itu ya. Iya. Nah warganya itu kok ada yang sekong ya. Udah gitu kelihatan banget maksa lagi duduknya tuh kayak gini loh. Nah kesemutan. Aduh. Ngomong-ngomong, pernah ngalamin pengalaman mistis nggak sih selama hidup lo gitu? Kalau aku pernah ya, itu pernah waktu itu horor. Mungkin kalau orang bilang itu nggak terlalu horor, tapi bagi aku yang penakut ya itu tuh lumayan banget sih horornya. Jadi waktu berapa tahun lalu ya? 2 tahun lalu tuh pernah tuh ke Bogor. Oke. Adalah satu tempat di Bogor, jadi kita tuh muncak gitu loh bang. Nah, Gak usah terlalu detail nih, nanti kameramen kayak gini lagi. Oh ya gini-gini lagi ya. Langsung ke poinnya aja. Udah ke Bogor terus ngapain? Udah ke Bogor, intinya kita tuh nge-camp gitu sama teman-teman lah. Nah di situ karena aku minus, aku tuh ngeliat ke sebelah kiriku, kita lagi ngobrol nih gini bang, cerita lah. Nah kok di sebelah sini itu ada kayak putih gitu loh. Nah aku pikir karena itu pohon pinus, gue kira tuh pilok gitu. Biasanya kan ada orang milokin gitu kan, ini tuh mau ditebang atau di apa gitu kan. Nah tapi kok ada 3 gitu loh. Terus udah tuh abai, ngobrol lagi. Iya. Semakin deket, terus udah gini ini dibuka nih kacamatanya nih. Biar? Tambah minus. Oh, berarti gini. Kesimpulannya Fatin itu pintar sebenarnya ya. Fatin itu pintar. Kenapa? Karena kayak gini. Ketika orang di film horor itu rata-rata kalau udah ada sesuatu yang mencurigakan, tiba-tiba dikejar, mendekat gitu ya. Nah, kalau ini enggak, biar nggak kelihatan anjing, udah buremin sekalian di blur, bokeh mata gue bokeh gitu kan. Iya itu nggak terlalu serem sih, tapi seremnya itu klimaks anjay. Kimochi. Oke, maaf pemirsa, maaf. Oke, lanjut. Jadi setelah kita pulang dari Bogor itu, kan di tempat kontrakan sepupu kan, itu tuh kita berdua karena yang lain tuh lagi pada pulang. Aku sama sepupu tuh di kontrakan tuh cuma berdua, dia lagi nugas. Aku Ini lagi main ceritanya HP sama? nih. Sama, itu masih kelanjutan bener-bener habis pulang dari Bogor itu. Tiba-tiba tuh ada suara kayak orang nyapu gitu loh, kayak serak. Ih. Padahal itu nggak ada siapa-siapa dan di depan kontrakan itu bener-bener kayak yang pekarangan gitu loh bang. Oh. Jadi menurutku tuh serem banget sampai ada yang part di mana. Kenapa menyerah? Kameramen menyerah sekarang kayak gini. 2 menit. Oke. Itu ya serem sih kalau Baget mungkin pernah? Pernah horor banget waktu aku syuting ya waktu itu ya. Syuting host juga, waktu itu host kalau nggak salah acaranya gak merem juga. Nah terus aku duduk gitu ya, ngobrol sama lawan aku, terus tiba-tiba panas banget, gak ada nyalain kipas gitu loh. Orang aku semua.
Aku pakai jaket lagi sekarang. Horor banget. Bukan naik. Iya, so tiba-tiba naik. Dan gak nyadar mereka dari tadi gak ada yang niat nyalain gitu. Masuk gue sih lagi guyu-guyu kayak. Sumuk banget anjir. Ya, oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Secara cerita udah oke, secara color grading, editing ya Ada beberapa yang miss. ya oke lah, masih bisa dimaklumi. Terus dari bidannya juga udah actingnya ya masih di terakhir pas ditanya sama Pak Kades tuh, Iya. dia kayak orang bingung sih menurut aku ya. Dia kayak orang bingung kenapa? Di sini bolor semua, jangan pakai HP dong, pronternya gimana ya? Tahu tuh kacamata udah tebel-tebel sih kok. Nah, apa namanya? Di sini tuh udah dia tuh abis pingsan karena melihat sesuatu yang baru pertama kali dia Iya. lihat gitu ya. Tapi kok paniknya kurang gitu. Ya itu bisnis acting lagi lah, masih Benar. bisa digali juga. Terus kalau dari aku ratingnya masih 7,5 dari Fatin. Kalau aku rating 8. Karena menurutku dapat banget untuk jump scare-nya dapat, tapi ada beberapa yang ya 1-2 miss lah ya Bang. Sama paling itu tadi benar color gradingnya itu agak sedikit mengganggu di agak akhir cerita ya. Sama itu juga kalau yang bapak-bapaknya oke lah ya, kalau yang pas diboncengin hujan-hujan itu. Ya. Kalau bapak-bapaknya oke lah, dia demit nggak basah. Iya. Kalau si bu bidannya itu tadi, Bedanya ya. iya rambutnya nggak basah sama sekali, coba kan make upnya nggak luntur. Iya benar. Padahal hujannya tuh hujan lebat gitu ya, badai. Iya, badai banget. Nah, oke, terus rating 8 berarti ya. Top rating nggak nih berarti ini? Top rating sih untuk film horor. Buat film horor top ratingnya. Buat aku juga top rating. Oke. Bagus banget. Oh, Anjing. anjing. Itu horor sih, horor. Sorry kepaduk. Oke. Sorry kepaduk. Top rating. Terus buat teman-teman semua jangan lupa ya buat tetap melek sama karya-karya anak bangsa gitu kan. No. Tetap melek sama karya-karya anak bangsa, jangan sampai kamu tidak mengapresiasi atau menghargai karya-karya anak Indonesia karena kamu orang Indonesia juga, oke? Cukup sampai di sini. Gak meram, Jangan merem. Gak meram.